Selamat pagi. Pagi. Baiklah, saat ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pendapatan nasional. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tirza Farida. Nama saya Priska Kristofol. Nama saya Kiran Muyu. Nama saya Julio Keparang. Dan saat ini kami akan membahas 3 subtopik, yaitu yang pertama konsep dasar pendapatan nasional, yang kedua fungsi konsumsi, investasi dan saving, dan yang ketiga metode perhitungan pendapatan nasional. Kita masuk pada yang pertama, konsep dasar pendapatan nasional. Konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang serta jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang biasanya 1 tahun, yang dinyatakan dalam satuan uang. Adapun pengertian pendapatan nasional dari berbagai para ahli, yaitu yang pertama, Arthur Churchill mengartikan pendapatan nasional adalah pendapatan objektif rakyat suatu negara, termasuk pendapatan luar negeri yang dapat diukur dengan uang tunai. Yang kedua, Irving Fisher mendefinisikan pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Yang ketiga, ada Alfred Marshall menjabarkan pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengolah sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang berwujud dan tidak terwujud. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. William Petty tahun 1965 pertama kali mencetuskan konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nilai produksi domestik bruto didapat dengan menjumlahkan semua hasil produksi barang dan jasa dari perusahaan atau masyarakat yang tinggal di suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau masyarakat asing yang ada di negara tersebut. Di Indonesia dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Begitupun barang atau jasa yang di luar negeri, ada pula yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia di negara tersebut. Hasil produksi warga negara atau perusahaan asing di dalam negeri sebenarnya bukan merupakan milik Indonesia, sehingga Indonesia harus tetap membayar kepada pihak luar negeri yang menghasilkan barang atau jasa tersebut. Pembayaran tersebut dinamakan factor income payment to abroad. Sebaliknya, barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara atau perusahaan Indonesia di luar negeri juga harus dibayar kepada Indonesia, sehingga Indonesia akan mendapatkan penerimaan dari luar negeri. Penerimaan tersebut dinamakan factor income received from abroad. Apabila yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan yang diterima, maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri atau net factor income to domestic. Sebaliknya, jika yang dibayarkan lebih besar dibanding yang diterima, maka terjadi pembayaran neto ke luar negeri atau disebut net factor income payment to abroad. Apabila net factor income tersebut diberi notasi N, maka GDP kurang N sama dengan GNP atau GNP tambah N sama dengan GDP. Jika pendapatan neto faktor produksi yang diperoleh dari luar negeri cukup besar, maka GDP merupakan cara yang tepat atau lebih baik untuk menghitung pendapatan nasional di negara tersebut. Produk nasional bruto, gross national product. Produk nasional bruto, gross national product adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, namun tidak termaksud warga negara asing yang tinggal di negeri tersebut, atau dengan kata lain PNB atau GNB, merupakan jumlah produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri, penghasilan neto, yaitu penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurang penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. Jika dirumuskan maka sebagai berikut: PNB sama dengan PDB tambah pendapatan neto dari luar negeri. Keterangan
PNB sama dengan Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. PDB Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Pendapatan neto sama dengan penghasilan atau pendapatan dari warga negara yang bekerja atau tinggal di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja atau tinggal di dalam negeri. Contoh, Dery merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri dengan pendapatan 2 juta, sementara Kevin merupakan warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dengan pendapatan 3 juta. Lalu ada Asep yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan 4 juta. Dari contoh tersebut kita dapat menghitung PDB atau GDP dengan cara kita bisa lihat bersama-sama di halaman 5. Fungsi konsumsi, investasi, dan saving dalam membentuk keseimbangan pendapatan nasional serta perubahan dalam perilaku konsumen dan investor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai ketika jumlah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah sama dengan pendapatan nasional. Dalam perekonomian tertutup, keseimbangan pendapatan nasional dapat dinyatakan sebagai C tambah I tambah G sama dengan Y, di mana C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi swasta, G adalah pengeluaran pemerintah, dan Y adalah pendapatan nasional atau penawaran agrarian yang wujud. Yang pertama, konsep dasar konsumsi, investasi, dan saving. Konsumsi, investasi, dan saving merupakan 3 komponen utama dalam membentuk keseimbangan pendapatan nasional. Konsumsi merujuk pada pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Investasi merujuk pada pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin, gedung, dan tanah. Saving merujuk pada pendapatan yang tidak dihabiskan untuk konsumsi atau investasi tetapi disimpan untuk digunakan di masa depan. Berikut ini merupakan definisi dari konsumsi, investasi, dan saving. Yang pertama, konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Yang kedua ada investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi merujuk pada pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal seperti mesin, gedung, dan tanah. Yang ketiga ada saving. Saving atau menabung merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan untuk digunakan di masa depan. Produsen dan pemerintah dalam mengorganisasikan pendapatan mereka. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing fungsi. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam satu perekonomian. Konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi konsumsi dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan A tambah BY, di mana C sama dengan tingkat konsumsi, A sama dengan konsumsi otonomi, yaitu konsumsi yang tidak tergantung pada pendapatan, B sama dengan marginal propensity konsumen, yaitu perubahan konsumsi akibat perubahan pendapatan besar satu satuan. Dia sama dengan pendapatan nasional. Fungsi investasi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara investasi dengan tingkat bunga dan ekspektasi produsen. Dalam suatu perekonomian, investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal baru seperti bangunan, mesin, peralatan, dan persediaan yang digunakan untuk proses produksi. Fungsi investasi dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan I0 kurang CI, di mana I sama dengan tingkat investasi, I0 sama dengan investasi otonom, yaitu investasi yang tergantung pada tingkat bunga dan ekspektasi.
C sama dengan koefisien sensitivitas investasi terhadap tingkat bunga. I sama dengan tingkat bunga real. Fungsi saving adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak. Kita masuk pada topik yang berikutnya, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional adalah proses mengukur jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Terdapat 3 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi atau production approach, yang kedua pendekatan pendapatan atau income approach, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi menekankan pada nilai tambah yang diciptakan oleh setiap sektor produksi dalam negeri. Rumusnya adalah pendapatan nasional sama dengan pendapatan karyawan ditambah laba perusahaan ditambah depresiasi ditambah pajak tidak langsung dan dikurang dengan subsidi tidak langsung. Bisa teman-teman lihat pada halaman 13 ada contoh soal. Di sebuah negara selama 1 tahun total pendapatan karyawan atau upah mencapai 650 juta, laba perusahaan adalah 240 juta. Pajak tidak langsung yang diterima oleh pemerintah adalah 50 juta dan subsidi tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah adalah 16 juta. Diketahui pendapatan nasional 240 juta. Upah 650 juta, laba perusahaan 240 juta, pajak tidak langsung 50 juta, subsidi tidak langsung 16 juta. Cara mencarinya, pendapatan nasional sama dengan 650 juta dikurang dengan 240 juta, kemudian ditambah dengan 50 juta dikurang dengan 16 juta atau subsidi tidak langsung. Hasilnya 924 juta. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Rumusnya pendapatan nasional sama dengan upah tambah laba, tambah bunga, tambah sewa, tambah pendapatan properti lainnya, dan tambah pajak tidak langsung dikurang dengan subsidi langsung. Bisa dilihat halaman 13, contoh soalnya. Pada suatu negara, upah buruh mencapai 7 juta, pendapatan dari pemilik tanah 3 juta, bunga yang diterima oleh pemilik saham 1.800.000, dan laba perusahaan 4.500.000, dan pajak tidak langsung dan subsidi sebesar 1 juta. Jadi pendapatan nasional sama dengan 7 juta ditambah 3 juta ditambah 1.800.000 ditambah 4.500.000 dan dikurang dengan 1 juta, hasilnya 15.300.000. Itu adalah pendapatan nasionalnya. Baiklah, saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan setiap kelompok memberikan 1 pertanyaan. Baik, kami dari kelompok 4 akan menanyakan kepada kelompok 2 mengenai apa perbedaan antara pendapatan nasional bruto dan neto. Sekali lagi, apa perbedaan antara pendapatan nasional bruto dan neto? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana negara-negara berkembang berusaha untuk meningkatkan produk domestik bruto mereka, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses tersebut, dan bagaimana dampak fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap perhitungan produk domestik bruto suatu negara. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Claudia Rindo ingin bertanya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana fungsi konsumsi mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran agregat dalam suatu ekonomi, dan mengapa hal ini penting dalam mencapai keseimbangan pendapatan nasional. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Mersidini Rego dari kelompok 6. Pertanyaan dari kelompok kami yaitu bagaimana pendapat dari kelompok 2 mengenai
keseimbangan pendapatan nasional yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu berikan masing-masing satu contoh dari konsep dasar konsumsi, investasi, dan sapi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan berikan masing-masing satu contoh dari konsep dasar konsumsi, investasi, dan sapi. Konsumsi, seorang individu yang membeli makanan, pakaian, dan barang-barang sehari-hari lainnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga merupakan contoh konsumsi. Misalnya, membeli sejumlah makanan di toko kelontong atau warung untuk dikonsumsi sehari-hari adalah tindakan konsumsi. Yang kedua ada investasi. Seorang pengusaha yang membeli mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaannya adalah contoh investasi. Investasi ini diharapkan akan menghasilkan keuntungan di masa depan dengan meningkatkan produksi dan efisiensi. Yang ketiga tabungan. Seorang individu yang menabung sebagian dari pendapatannya ke dalam rekening tabungan bank adalah contoh tabungan. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 4 yang diwakili oleh Saudara Jason Paparang. Apa perbedaan antara pendapatan nasional bruto dan neto? Pendapatan nasional bruto adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan suatu periode waktu tertentu. Sementara itu, pendapatan nasional neto adalah PNB setelah dikurangi dengan depresiasi. Depresiasi mengacu pada penurunan nilai modal fisik dan peralatan yang digunakan dalam produksi karena faktor-faktor seperti kehausan dan usang. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup jelas? Baiklah, saat ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 mengenai keseimbangan pendapatan nasional yang ada di Indonesia. Keseimbangan pendapatan nasional di Indonesia terjadi saat jumlah uang yang diterima oleh seluruh orang dan perusahaan di negara ini melalui gaji, keuntungan, dan lainnya sama dengan jumlah uang yang digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi. Dengan kata lain, pendapatan yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia setara dengan pengeluaran mereka untuk membeli berbagai barang dan jasa sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi ini menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, itu akan menjadi masalah dan menjadi ketidakseimbangan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas yaitu untuk menjaga keseimbangan ini agar ekonomi berjalan dengan lancar. Apakah sudah jelas? Baik, saya akan menjawab dari Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diwakili oleh Saudari Claudia Rizwanda. Pertanyaannya, bagaimana fungsi konsumsi mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran agregat dalam suatu ekonomi dan mengapa hal ini penting dalam mencapai keseimbangan pendapatan nasional? Jadi yang pertama, menentukan konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan seberapa besar konsumsi akan terjadi pada setiap tingkat pendapatan. Yang kedua, efek multiplier. Tingkat konsumsi juga mempengaruhi efek multiplier. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi, efek multiplier cenderung lebih besar. Mengapa ini penting dalam mencapai keseimbangan pendapatan nasional? Keseimbangan terjadi ketika pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Fungsi konsumsi adalah salah satu faktor utama yang menentukan tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian. Stabilitas ekonomi. Ketika ekonomi berada dalam keseimbangan pendapatan nasional, tingkat pengeluaran agregat tidak cenderung berfluktuasi secara drastis.
Apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup jelas? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana negara-negara berkembang berusaha untuk meningkatkan produksi domestik bruto mereka dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam tersebut. Amit HP kok baca. Dan bagaimana dampak fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap perhitungan produk domestik bruto suatu negara, yaitu dengan cara melakukan proses ekonomi. Tantangan utamanya yaitu saat permintaan lebih banyak daripada produksi barang, maka dapat menyebabkan tantangan dalamnya dan untuk dampak fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi proses domestik, karena jika mata uang naik atau turun itu dapat berdampak pada impor dan yang jadi lebih murah atau ekspor yang malah menjadi mahal. Apakah jawaban kami sudah? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.